Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas DMJKB akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Perancangan Desain dan Manajemen Jaringan Komputer di SMKN 6 Balikpapan. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dona Putri Abdita dengan NIM 10191020, Eri Sandi dengan NIM 10191026, Febrian Valentine dengan NIM 10191030, Hardiani dengan NIM 10191038, dan yang terakhir Muhammad Jati dengan NIM 10191058. Berikut merupakan outline pembahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, gambaran umum jaringan, metode, analisa jaringan, analisa perhitungan, analisa harga, dan kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sangat berkembang dan signifikan. Salah satu penerapan yang memiliki faktor besar adalah teknologi informasi, di mana penerapan jaringan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan pada penerapan teknologi informasi saat ini. Sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan merupakan salah satu sekolah yang menerapkan jaringan pada sekolahnya untuk memperoleh informasi berupa layanan akademik, kesiswaan, layanan sistem informasi, layanan perpustakaan, layanan materi pelajaran, layanan marketing dan komunikasi, layanan finansial, dan kegiatan praktikum jurusan IT. Oleh sebab itu, kami ingin membuat rancangan desain dan manajemen jaringan komputer untuk mengetahui gambaran umum desain jaringan serta metode yang digunakan untuk membangun desain jaringan di SMKN 6 Balikpapan. Rumusan masalah yang kami angkat dalam laporan kami ini yaitu desain jaringan yang ada pada SMKN 6 Balikpapan masih minim. Lalu bagaimana merancang dan memanajemen jaringan komputer local area network atau LAN di SMKN 6 Balikpapan. Dan yang terakhir, informasi yang ada kurang terjaga. Lalu tujuannya, yang pertama memberikan solusi jaringan yang lebih baik dan berkualitas, melatih kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan desain dan manajemen jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, memberikan keamanan informasi dan kemudahan dalam mengakses suatu informasi. Untuk gambaran umum dari jaringan yang akan kami buat merupakan suatu redesign dari jaringan sebenarnya pada desain jaringan sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan, di mana berfokus pada gedung administrasi dan gedung A baik lantai pertama maupun lantai kedua. Untuk metode yang kami gunakan, yang pertama ada DHCP yang merupakan sebuah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Kemudian ada IP statik yang merupakan sebuah IP yang ditetapkan secara manual dan didedikasi kepada sebuah PC atau server. Selanjutnya, lalu ada local area network yang merupakan suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan apabila berada di dalam area LAN saja. Lalu ada WLAN atau wireless LAN adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan suatu gelombang radio untuk mentransfer data dan jangkauannya pun lebih luas. Selanjutnya, lalu terdapat UTP yang merupakan media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan konduktor fisik seperti serat optik. Lalu ada routing yang merupakan proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dalam routing terdapat beberapa jenis. Ada routing default, routing dinamis, dan juga routing statis. Selanjutnya, analisa jaringan berfokus pada gedung administrasi dan gedung A, baik lantai pertama maupun lantai kedua.
Untuk gedung A, admin lantai 1 terdapat ruang tata usaha, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang kepala sekolah. Untuk lantai 2 gedung admin terdapat ruang server, perpustakaan, aula rapat, dan musola bagi siswa perempuan. Pada gedung A lantai 1 terdapat 2 ruang guru, ruang BK, ruang alat olahraga, UKS, ruang guru jurusan IT dan koperasi. Sedangkan lantai 2 terdapat 6 lab komputer dan 2 ruang guru. Selanjutnya, Sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada pada gedung A lantai 1 dan bagaimana desain dari jaringannya. Yang pertama, gedung A lantai 1. Pada gedung A lantai 1, terdapat satu buah switch yang terhubung dengan 8 PC dan 3 buah akses point yang terhubung dengan 9 buah laptop. Untuk gedung A lantai 2, terdapat satu buah switch yang terhubung dengan 14 PC dan 2 buah akses point yang terhubung langsung dengan 12 buah laptop, di mana peralatan yang ada di gedung A lantai 2 berguna untuk kegiatan praktikum jurusan Teknik Komputer Jaringan dan rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Untuk gedung admin lantai 1, terdapat satu buah switch yang terhubung dengan 6 PC dan 3 buah akses point yang terhubung langsung dengan 7 buah laptop. Nah, untuk gedung admin lantai 2, terdapat satu buah server dan juga 2 buah router. Nah, 2 buah router tersebut terhubung dengan switch yang terhubung dengan 3 PC dan 2 buah akses point yang terhubung dengan 3 buah laptop. Untuk simulasi konfigurasinya dapat disimak pada video berikut ini. Tes. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi dari konfigurasi untuk desain jaringan dari kelompok kami. Yang pertama, lakukan konfigurasi untuk router. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan router yang pertama. Nah, di router pertama ini kita melakukan konfigurasi terhadap fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 10. Untuk fast Ethernet 00 kita menggunakan IP 192.168.1.254 dan fast Ethernet 1 dengan IP 192.168.2.254. Nah, begitu pula dengan router yang kedua. Nah, router kedua ini menggunakan IP untuk fast Ethernet 00 192.168.3.254 dan fast Ethernet 1 yaitu 192.168.4.254. Berikutnya yaitu melakukan koneksi dari router ke switch dan switch ke AP dan juga ke PC. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk dari setiap satu PC ke switch. Nah, di sini dilakukan pengkonfigurasian IP statik. Nah, dengan IP statik dari PC, masing-masing PC itu 192.168.1.3 karena dia terhubung dengan fast Ethernet 00 dari router 1. Lalu untuk PC kedua itu 192.168.1 dan titik 4. Dan bila di PC yang lain, PC 1 yang terhubung dengan fast Ethernet 00 10 di router yang pertama, dia dengan konfigurasi IP 192.168.2.3. Begitu pula dengan router 2 untuk fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 10. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan akses point yang akan terhubung secara DHCP kepada masing-masing laptop. Untuk konfigurasinya, saya menggunakan port 1 dengan autentikasi WEP dan WEP key-nya 1123456789 untuk AP1. Lalu untuk AP2 saya tambahkan terus hingga 122
34, 56, 7, 8, 9. Nah, saat melakukan konfigurasi menggunakan laptopnya, sini saya akan mencoba untuk menambahkan laptop baru. Langkah yang pertama dilakukan yaitu mengganti NIC atau Network Interface Card-nya dengan yang versi WPC 300N. Pertama kita lepas, lalu kita pasang yang WPC-nya, lalu kita nyalakan dari laptopnya. Selanjutnya yaitu membuka tab desktop dan melakukan koneksi terhadap akses point-nya. Kita perlu menunggu untuk mencari akses point yang mana yang akan kita konekkan. Karena ya telah terhubung bahwa laptop yang baru saja kita tambahkan akan terhubung dengan akses point yang kedua tadi dengan WFP key yaitu 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk tes pingnya kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Ini berhasil. Lalu dari switch yang berbeda juga berhasil. Lalu untuk laptopnya ini berhasil. Untuk laptop yang berbeda akses point itu juga berhasil. Nah, sekian video simulasi konfigurasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisa perhitungan. Untuk analisa perhitungan yang digunakan yaitu analisa untuk menghitung utilisasi dan delay efektif. Utilisasi adalah tingkat atau derajat pemanfaatan fasilitas dibandingkan dengan kapasitas yang didesainnya. Sedangkan delay efektif diambil dari kata delay yang berarti keterlambatan atau penundaan. Jadi, delay efektif adalah penundaan atau keterlambatan yang efektif. Adapun untuk menghitung nilai utilisasi, yaitu dengan menggunakan kapasitasi 1 yang diambil dari jumlah user yang ada, dan kapasitas 0 yang diambil dari kecepatan media transmisi. Di sini ada 62 user dan menggunakan media transmisi berupa kabel LAN CAT 5E yang kecepatan transmisinya itu 350 MHz. Jadi dengan rumus tersebut didapatkan nilai utilisasinya sebesar 17,714%. Dan untuk menghitung delay efektif digunakan nilai dari delay bebas yang didapat dengan melakukan ping dibagi dengan 1 dikurang dari nilai utilisasi tadi yang dibagi dengan 100. Nah, nilainya tersebut didapat 155 ms. Untuk kategori latensi 155 ms adalah baik. Jadi, untuk desain jaringan tersebut memiliki delay yang lumayan baik. Nah, untuk analisa harga, dalam pembuatan desain dan manajemen jaringan pada SMK 6 Balikpapan, dibutuhkan alat untuk menunjang terciptanya desain jaringan tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu komputer all-in-one, laptop switch, router, server, access point, kabel UTP, RJ45. Dengan total biaya yang diperlukan untuk merancang jaringan komputer sekitar 350 juta. Total biaya ini tidak termasuk PC dan laptop, karena tergantung dari kebutuhan sekolah itu sendiri. Nah, kesimpulannya,
Berdasarkan analisa dari desain dan manajemen jaringan komputer yang telah dilakukan, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Balikpapan dapat disimpulkan bahwa pemilihan perangkat dan penyusunan jaringan dengan efektif dapat membantu terciptanya suatu jaringan yang optimal dan dapat berfungsi dengan baik serta tahan lama. Berdasarkan proses konfigurasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua perangkat PC all-in-one menggunakan IP statik, sedangkan semua perangkat laptop menggunakan DHCP. Dengan penggunaan metode wireless LAN yang akan memudahkan perangkat untuk terhubung tanpa perlu menggunakan kabel LAN dan juga untuk menurunkan penggunaan dari kabel LAN tersebut. Sesuai dengan estimasi dan menyesuaikan dengan harga pasaran, menjadikan harga yang diperlukan dalam desain dan manajemen jaringan komputer yang telah dirancang berkisar sebesar 41.350.000 untuk keperluan perangkat jaringan saja. Sekian dari kelompok 5 DMJK kelas B. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.